Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen Ibu Astri Yuzasari SEMM. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai short run growth dan long run growth atau pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan juga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Baiklah, sebelum kita masuk ke diskusi atau presentasi kami, alangkah baiknya kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmadani dengan NIM 2005-9012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salvin, NIM 2005022. Perkenalkan, nama saya Lodina Faiza dengan NIM 2005917. Perkenalkan, nama saya Belsa Nabila dengan NIM 2005-9054. Perkenalkan, saya Serli Rahmatul Ihsan dengan NIM 200590033. Perkenalkan, nama saya Tika Misla Wahyuni dengan NIM 200590036. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmayesa, NIM 200590024. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila peningkatan terjadi gen peril di negara tersebut. Dua ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuntes. 1. Terjadi laju pertumbuhan penduduk dan per kapita yang cepat. 2. Adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Ketiga, terjadinya struktural yang tinggi. Keempat, adanya urbanisasi di suatu negara. Kelima, melakukan ekspansi di negara maju. Keenam, terjadi arus barang, modal, dan manusia di negara-negara dunia. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. Ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, tingkat inflasi. Kelima, tingkat suku bunga. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Data pertumbuhan ekonomi yang sering teman-teman lihat di website atau surat kabar pada dasarnya adalah data pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Data pertumbuhan jangka pendek lebih mudah dihitung dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara tradisional, terdapat dua statistik untuk mengukur perekonomian jangka pendek. Yang pertama, Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). PNB mengukur nilai pasar dari produksi barang dan jasa oleh warga negara terlepas dari lokasinya, apakah berada di dalam negeri atau berada di luar negeri. Sedangkan PDB mengukur nilai pasar dari produksi barang dan jasa di pasar domestik, terlepas dari siapa yang memproduksinya, apakah oleh asing atau domestik. Namun, dari dua statistik tersebut, lembaga statistik di berbagai negara lebih banyak mengukur menggunakan PDB daripada PNB. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi equilibrium makroekonomi jangka pendek atau PDB real. PDB real akan bergeser dengan seiring perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek. Perubahan keduanya menyebabkan equilibrium jangka pendek bergerak di sekitar output potensial atau PDB potensial.
pergerakan PDB real sekitar output potensial, apakah lebih besar ataukah lebih kecil, membentuk apa yang disebut sebagai siklus bisnis. Sementara itu, kesenjangan antara PDB real terhadap output potensial dinamakan dengan kesenjangan potensial. Nah, setelah penjelasan dari teman saya sebelumnya bahwasanya pertumbuhan ekonomi jangka pendek tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi ekuilibrium makroekonomi jangka pendek atau PDB real. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya PDB real bergeser seiring dengan perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, yaitu faktor pertama, peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat yang bergeser ke kanan akan menstimulus perekonomian untuk memproduksi lebih banyak dan memanfaatkan kapasitas produksinya. Ini ibarat ketika permintaan barang dan jasa meningkat, banyak perusahaan akan menaikkan produksi mereka. Permintaan agregat akan bergeser ke kanan ketika pertama, kekayaan rumah tangga meningkat. Semakin kaya rumah tangga, semakin besar uang yang mereka belanjakan. Ini dikenal sebagai efek kekayaan. Kedua, kepercayaan konsumen membaik. Ketika konsumen optimis dengan pendapatan dan pekerjaan masa depan mereka, konsumen mereka akan cenderung meningkat. Ketiga, kepercayaan bisnis meningkat. Ketika bisnis merasa yakin tentang keuntungan di masa depan, investasi atas barang modal akan cenderung meningkat. Keempat, kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah dapat menurunkan pajak atau meningkatkan belanja konsumen untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penurunan pajak akan meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga, sehingga mendorong konsumsi barang dan jasa. Kelima, kebijakan moneter ekspansif. Otoritas moneter atau bank sentral dapat menempuh berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di antaranya adalah dengan menurunkan suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka dengan membeli surat berharga pemerintah, dan menurunkan cadangan wajib. Keenam, depresiasi nilai tukar. Depresiasi membuat harga barang domestik menjadi lebih murah bagi orang asing. Ini akan membuat barang domestik lebih kompetitif di pasar internasional. Hasilnya, permintaan terhadap barang-barang domestik atau ekspor akan meningkat. Ketujuh, pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik, sehingga meningkatkan ekspor domestik. Faktor kedua, peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Ketika penawaran jangka pendek bergeser ke kanan, produksi barang dan jasa akan meningkat. Pada umumnya, penawaran jangka pendek akan meningkat ketika biaya produksi semakin rendah. Selain itu, penawaran agregat jangka pendek akan meningkatkan ketika faktor produksi bertambah dan semakin berkualitas. Ini adalah faktor yang mempengaruhi penawaran jangka panjang. Faktor yang meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Pertama, upah nominal yang rendah. Upah biasanya mencakup sebagian besar dari biaya produksi. Ketika upah rendah, biaya produksi juga rendah dan menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Kedua, harga bahan baku lebih murah. Sama seperti upah, harga bahan baku yang lebih rendah menurunkan biaya produksi dan sebagai hasilnya meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Ketiga, pajak bisnis lebih rendah. Ketika pemerintah menurunkan pajak bagi bisnis, itu akan menurunkan biaya produksi dan mendorong penawaran agregat jangka pendek. Keempat, subsidi bisnis. Subsidi yang lebih tinggi mengurangi biaya produksi yang menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Kelima, kuantitas faktor produksi meningkat dan kualitasnya meningkat. Ketika kuantitas faktor produksi meningkat, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sementara itu, peningkatan kualitas faktor produksi, teknologi lebih maju misalnya, membuat
membuat produktivitas lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan lebih banyak output. Pertumbuhan perekonomian jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang merepresentasikan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Pertumbuhan ditentukan oleh kapasitas perekonomian untuk meningkatkan output, dan ini ditentukan oleh laju pertumbuhan produktivitas modal dan tenaga kerja. Ketika kapasitas produksi meningkat, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, atau output potensial yang diukur dari PDB potensial. Pergeseran ke kanan dalam kurva penawaran agregat jangka panjang untuk perekonomian menunjukkan peningkatan output potensial. Peningkatan output potensial merepresentasikan pertumbuhan sebuah perekonomian dalam jangka panjang. Output potensial atau kadang disebut dengan istilah kapasitas produksi adalah jumlah maksimum dari produksi barang dan jasa. Peningkatan kapasitas produksi berarti perekonomian tersebut dapat menghasilkan lebih banyak output. Dalam makroekonomi, PDB potensial mewakili output potensial dalam sebuah perekonomian. Peningkatan PDB potensial menunjukkan bahwa ekonomi dapat meningkatkan produksi tanpa mempengaruhi tingkat harga. Sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang terkait erat dengan kualitas dan kuantitas pasokan faktor produksi di suatu negara. Kapasitas produktif suatu ekonomi meningkat ketika pasokan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal meningkat. Selain itu, faktor kualitas sumber daya manusia dan teknologi juga penting dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi. Penentu-penentu yang mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jangka panjang. Dalam makroekonomi, pertumbuhan jangka panjang dimodelkan sebagai fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, atau modal manusia, modal fisik, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang ini terjadi ketika yang pertama, masyarakat telah mendapatkan sumber daya yang lebih. Kemudian yang kedua, ketika masyarakat telah menemukan cara baru dalam mengolah sumber daya tersebut agar menjadi lebih efisien. Pertumbuhan dalam jangka panjang ini akan mempresentasikan peningkatan kapasitas produksi dalam sebuah perekonomian. Ketika kapasitas produksi ini meningkat, maka perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Barang dan jasanya ini bisa seperti output potensial yang diukur dari PDB potensial. Sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang ini sangat berkaitan erat dengan kuantitas dan kualitas pasokan faktor produksi di suatu negara. Maksudnya yaitu ketika kapasitas produksi perekonomian meningkat di suatu negara, maka pasokan faktor produksi tersebut akan bertambah dan kualitasnya pun akan meningkat. Nah, dalam ekonomi makro, pertumbuhan jangka panjang ini dimodelkan sebagai fungsi dari yang pertama, fungsi dari sumber daya alam, yang kedua, fungsi dari tenaga kerja, yang ketiga, fungsi dari modal fisik, yang keempat, fungsi dari teknologi. Nah, kita masuk saja langsung yang pertama, yaitu fungsi dari sumber daya alam. Dalam sumber daya alam, bahan baku seperti minyak, tanah merupakan input penting untuk produksi karena negara-negara dengan sumber daya yang produktif dalam jumlah besar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sumber daya alam ini ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Negara-negara dengan sumber daya alam yang besar maka dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar pula. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja juga sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi.
Salah satu cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah menumbuhkan angkatan kerja. Ketika angkatan kerja lebih banyak, maka perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang ekonomis. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja, termasuk pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan imigrasi bersih. Tidak hanya itu, kualitas dari tenaga kerja itu sendiri juga sangat penting. Pekerja yang terampil, yang berpendidikan, kemungkinan besar akan lebih produktif. Maksudnya yaitu lebih banyak output dan input yang akan diberikannya. Kemudian kita lanjut ke modal fisik. Produktivitas tenaga kerja dan PDB potensial meningkat seiring dengan persediaan modal yang lebih besar. Sama seperti model pertumbuhan solo, output per pekerja meningkat ketika rasio modal tenaga kerja tersebut naik. Oleh karena itu, peningkatan tingkat investasi dalam modal fisik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, contohnya saja nih, ketika seorang produsen membeli sebuah mesin pintal, maka dapat kita lihat bahwa mesin pintal tersebut jauh lebih banyak menghasilkan benang dibanding dengan cara manual yang dilakukan oleh produsen sebelumnya. Nah, begitu juga ketika dalam sebuah perusahaan akan mengganti sebuah mesin ketik dengan menggantinya ke komputer. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa karyawan dapat lebih banyak membuat sebuah artikel menggunakan komputer dibanding dengan menggunakan mesin ketik tersebut. Selanjutnya saja kita masuk ke fungsi terakhir, yaitu fungsi teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan sebuah perekonomian akan menjadi lebih produktif. Dengan kemajuan teknologi ini akan mengarah ke pertumbuhan jangka panjang yang akan lebih tinggi pula. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini bisa mencapai 4,5% hingga 5,3%. Proyeksi tersebut sedikit lebih rendah dibanding dengan target pemerintah pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,5% hingga 5,5%. Pertumbuhan ekonomi pada saat ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, penularan COVID-19 yang masih berlanjut pada tahun 2021 ini. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan terus bergantung terhadap penanganan pandemi. Salah satunya yaitu program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini diharapkan dapat menekan penularan COVID-19 dan mengembalikan kepercayaan masyarakat agar dapat kembali melakukan kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tahun ini itu masih ditopang oleh APBN, yang mana difokuskan terhadap penanganan COVID-19 dan memperkuat pemulihan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh implementasi informasi struktural melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau disingkat dengan LPI, yang bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Upaya tersebut diharapkan bisa mendorong ciptaan lapangan kerja dan mendatangkan investasi. Jadi, Indonesia tidak hanya keluar dari krisis COVID-19, tetapi juga keluar secara otomatis, cepat, dan menjadi negara lebih kuat karena tidak hanya banyak negara di dunia yang memanfaatkan kondisi krisis. Sementara itu, Dana Moneter Internasional IMF meramal pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ini mencapai 4,8%. Lalu, Bank Dunia juga memprediksi 4,4% dan ADP memprediksi 4,5%. Dalam kesempatan itu, Bendahara Negara mengatakan tekanan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 termasuk moderat dibandingkan dengan negara anggota G20 dan Asia Tenggara. Artinya, Indonesia mampu tangani COVID-19 dan mampu kurangi dampak COVID-19 dalam perekonomian. Jadi dampaknya tidak sedahsyat dan sedalam negara lain. Sebagai contoh, Singapura mengalami kontraksi ekonomi minus 5,8%,
dan Filipina 9,5%. Lalu negara maju seperti Amerika Serikat minus 3,5%, Jerman minus 5%, Rusia minus 3,1%, Prancis minus 8,4%, dan Italia minus 8,8%. Selain itu, defisit anggaran Indonesia juga hanya 6,09% atau tidak sedalam negara lain, sedangkan jumlah negara maju bahkan melebihi 10%. Defisit APBN 6% relatif kecil dibandingkan negara lain yang defisitnya hingga di atas 10%. Amerika Serikat yang mendekati 15%, Prancis 10,8%. Ini artinya negara-negara lain hanya dalam waktu 1 tahun utang negaranya melonjak hingga lebih dari 10%, sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6%. Yang ketiga, Indonesia juga masih bisa menjaga rasio utang terhadap PDB relatif lebih hati-hati dan pruden dibandingkan negara lain, yaitu 38,5%. Sebagai perbandingan, rasio utang Cina yang mencapai 66% terhadap PDB, India mendekati 90%, Malaysia 6,6%, Singapura 131%, Filipina 48%, dan Thailand 55%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang masih ditopang oleh APBN yang difokuskan untuk melanjutkan penanganan COVID-19 dan memperkuat pemulihan ekonomi. Untuk kebutuhan tersebut, pemerintah menyiapkan dana sebesar 688,33 triliun atau naik signifikan dari rencana awal 372,3 triliun. Tetapi alokasinya yang masih rendah dibandingkan tahun lalu, yaitu 609,52 triliun dengan realisasi sebesar 579,78 triliun. Menteri Keuangan sendiri merincikan kenaikan anggaran itu yang dialokasikan untuk 5 sektor. Yang pertama, dana sebesar 173,3 triliun ini untuk sektor kesehatan. Itu naik dari realisasi tahun lalu yang hanya sebesar 63,51 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk program vaksinasi COVID-19, upaya tracing dan testing, biaya klaim perawatan pasien COVID-19, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan obat serta insentif perpajakan sektor kesehatan, bantuan iuran BPJS Kesehatan dari golongan peserta bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja BP, serta anggaran komunikasi PEN. Yang kedua, dana sebesar 150,21 triliun itu untuk dana program pelindungan sosial. Anggaran itu berkurang dari realisasi tahun lalu mencapai 220,39 triliun. Dana sebesar 150,21 itu dibelanjakan untuk program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, program kartu pekerja, bantuan langsung tunai, dana desa, diskon listrik, dan sebagainya. Perlindungan sosial tahun lalu hanya sebesar 220 triliun dan turun pada tahun ini itu sebesar 150 triliun. Yang ketiga, program prioritas sektoral kementerian atau lembaga yang disingkat dengan KL, yaitu sebesar 123,8 triliun. Jumlah tersebut naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 56,59 triliun. Yang termasuk dalam program ini adalah dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya, pembangunan kawasan industri, dan sebagainya. Yang keempat, dukungan UMKM dan biaya korporasi dengan nilai dana 187,17 triliun. Anggaran tahun ini naik dibandingkan realisasi tahun lalu, yaitu 173,17 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk subsidi bunga kredit, usaha rakyat atau KUR dan non-KUR, bantuan kepada pelaku usaha mikro, serta pembebasan biaya abonemen listrik untuk UMKM dan lain sebagainya.
Yang kelima, insentif usaha sebesar 53,86 triliun pada tahun 2021, senilai 53,86 triliun pada tahun sebelumnya. Dana tersebut digunakan untuk insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Insentif PPh final UMKM, insentif bea masuk, pembebasan PPh pasal 22 impor, dan sejumlah insentif perpajakan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya tentang produktivitas di Indonesia. Produktivitas adalah suatu faktor fundamental atau faktor mendasar yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan industri konsumsi. Produktivitas dapat dinilai tinggi apabila kita dapat melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan waktu yang sedikit mungkin dan memanfaatkan sumber daya yang sedikit mungkin tanpa mempengaruhi kualitas dari barang yang kita produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas di suatu perusahaan. Yang pertama, pendidikan. Semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki oleh setiap karyawan, maka akan sangat menunjang produktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, kesehatan. Semakin baik kesehatan jasmani dan rohani masing-masing karyawan, maka mereka akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, lingkungan kerja. Perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan oleh masing-masing karyawan dengan memberikan lingkungan yang baik agar mereka dapat bekerja dengan giat lagi. Yang keempat, faktor manajemen. Ini lebih difokuskan bagaimana kepemimpinan dari setiap masing-masing manajer, di mana manajer bertanggung jawab untuk membangun komunikasi yang baik terhadap karyawan. Dan yang kelima, motivasi. Manajer harus memberikan motivasi atau penyemangat kepada karyawannya supaya karyawan merasa lebih bersemangat dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Karena kita sama-sama dihalangi oleh jarak, sehingga untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar kita menggunakan via online saja. Untuk itu, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.